Pertanyaan, apakah minum kefir terlalu banyak bisa bikin kropos gigi? Ya, saya perluas pertanyaannya. Apa minum kefir yang asem, minum jus pro yang asem, bisa bikin gigi kropos, bisa bikin tulang kropos. Jadi gigi dan tulang itu sama. Bahannya apa? Gigi dan tulang itu bahannya adalah mineral dan kolagen. Ya, kalau batu nih saya tunjukkan kemarin kita seminar singkat mengenai ini ya, tapi saya akan ulang. Oke, tunggu sebentar ya. Jadi bahan bakunya tulang dan bahan bakunya gigi itu sama. Apa itu? Batu bata dan mineral. Maka saya kemarin seminar kalau ikut seminar ya cuma kemarin nggak disebut gigi gitu ya. Jadi ya dan ini kasusnya yang lain kan, soalnya misalnya ada yang, wah jangan banyak-banyak minum jus pro, jangan banyak-banyak minum kefir ya, nanti giginya kropos gitu ya. Ya itu karena berpikir gitu ya. Jus pro kan asem, kefir kan asem, nanti kalau makan asem kan giginya kropos gitu ya. Dia lupa ya, sebenarnya tidak. Kenapa? Gigi kita itu ada lapisan namanya emil gigi. Lapisan gigi itu kuat sekali ya. Kecuali gini, ya minum minum kefirnya gimana? Ya saya minum Pak, terus tak emut Pak selama 1 jam Pak. Ya kan nggak ada orang minum kefir diemut 1 jam, minum justru diemut 1 jam. Itu cuma diminum gelek lewat ya. Habis itu minum air, habis itu ada ludah. Jadi ya itu sisa-sisa kefir dan jus pro itu tidak ada lagi di gigi. Kalau ada sedikit pun nanti ada ludah, ada segala macam, kita bicara, kita minum udah hilang. Lapisan emil gigi itu kuat banget. Kalau kayak tembok, maka emilnya tuh plesternya itu di plester, udah dicat, udah ada air yang nggak nembus dia gitu loh ya. Jadi kalau gigi dan tulang itu kayak tembok gitu ya. Seumpama tulang tembok itu gigi, maka tembok itu diplester, di semen. Nah, itu imilnya, lapisan gigi yang paling luar. Tahan panas, tahan kecut, kecuali gigi berlubang. Nah, kefir dan yogurt itu rasanya asem. Ya, tapi kan kita minum nggak di mood ya. Saya mood Pak 1 jam Pak, wah biar enak Pak gitu ya. Ya lapisan emilnya ya lama-lama bisa tipis. Sama juga kayak orang minum kopi gitu kan. Wah nanti emil giginya bisa tipis loh ya. Tiap hari minum, minumnya pelan-pelan, habis itu nggak dibilas pakai air, sepanjang hari cuma kopi saja, ekstrim gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, saya minum kopi udah dari SMA sampai hari ini tiap hari minum kopi ya giginya nggak masalah. Nah, yang bikin kropos itu apa kalau gitu ya? Bikin kropos gigi dan tulang. Makanya harus tahu gigi tulang itu bahan bakunya apa. Bahan bakunya itu mineral sama kolagen. Kolagen itu kayak semennya. Jadi kalau seumpama tulang, ya gigi sama juga ya. Batu bata tuh mineralnya itu batu batanya. Kalau bikin tembok tuh batu batanya itu mineral. Nah, yang membuat batu bata bisa disusun dan nempel satu dengan yang lain itu kolagen. Jadi yang bikin gigi keropos itu apa? Kurang mineral, kurang kolagen. Jadi kalau dites di QRMA akan ketahuan kurang kolagen di gigi gitu ya. Jadi karena kurang kolagen maka giginya kropos muncul kalau dites QRMA. Atau kurang mineral ya kropos. Jadi itu yang bikin kropos. Ya makanya mineral itu ada di mana? Ada di sayur kelor, sayur daun katuk, ya sayur bayam zat besinya tinggi. Ya, mineral apa lagi? Buah juga, ya pisang ada kaliumnya, alpukat juga kalium. Ya kalau di suplemen itu SGF, itu supaya mineralnya cukup. Karena yang bikin gigi kropos, tulang kropos itu kekurangan mineral. Mineralnya udah cukup. Nah, di tes QRMA ternyata kurang kolagen gitu ya. Malah kelebihan mineral atau bukan kelebihan sih. Pengapuran. Jadi pengapuran itu apa? Pengapuran itu mineral yang tidak dipakai. Ya, minum susu gitu. Makanya kalau ada iklan tuh ya, susu anelin itu ya. Iklannya apa? Nah, ayo berjalan 10 ribu langkah sehari. Nah, kenapa itu gitu ya? Supaya mineralnya dipakai. Jadi kalau kebanyakan makan mineral, suplemen mineral, minum susu misalnya, ya kefir, yogurt itu kan mineralnya tinggi. Ya kalau segelas ya nggak masalah. Tapi kalau berkelebihan, ya sampai mineralnya kebanyakan, sebenarnya kebanyakan juga nggak apa-apa sih. Yang repot itu kalau minum mineralnya banyak, minum susu banyak, minum kefir banyak, lalu mineralnya itu sama tubuh tidak dipakai, jadi pengapuran. Nah, ironisnya pengapuran itu kan mineral yang tidak dipakai. Sementara terjadi pengapuran di mana-mana,
tapi giginya kropos, tulangnya kropos. Nah, itu kenapa gitu ya? Karena tidak mengikuti iklannya susu Enelin. Saya suka iklan itu ya, bukan susunya ya. Ayo berjalan 10.000 langkah sehari gitu, biar tulangnya kuat. Karena apa? Karena kalau kita olahraga, maka tulang mineral yang ada, kalsium misalnya, bahkan kalau nggak ada pun dia akan ngambil dari tulang dulu ya untuk dikembalikan lagi nanti. Tapi begitu kita berolahraga, kalsium itu akan berubah dari CaCO3, misalnya dua buah CaCO3 menjadi dua Ca++, yaitu ion kalsium namanya, CO2 dan O2. Nah, adanya ion kalsium ini membuat kelenjar tiroid memproduksi kalsitonin. Apalagi kita D3-nya cukup dan kena matahari gitu ya. Jadi kena matahari olahraga, maka ada dua tukang yang bikin gigi dan tulang tidak akan keropos. Bahkan tukang itu akan mengambil mineral-mineral yang ada di pengapuran. Jadi pengapurannya sembuh, hilang gitu ya. Lalu mineralnya dimasukkan ke dalam tulang, ke dalam gigi. Dengan cara apa? Mengaktifkan dua tukang ini. D3 aktif itu matahari dan olahraga, kalsitonin olahraga. Jadi Anda minum susu, makan suplemen, tidak olahraga, tidak kena matahari, mineralnya malah jadi pengapuran. Tetapi ketika olahraga dan kena matahari, nah maka muncullah dalam tubuh kita D3 aktif dan kalsitonin, hormon kalsitonin. Kalsitonin diproduksi oleh kelenjar tiroid, tapi dia produksi kalau ada ion kalsium. Ion kalsium muncul kalau kita berolahraga. Dengan berolahraga, maka muncullah ion kalsium. Makanya si pengiklan susu mengajarkan, ayo kita jalan kaki 10.000 langkah sehari. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak pengapuran, supaya mineralnya dipakai. Nah, kalau mineralnya nggak dipakai, pengapuran, ya udah, mineral diminum nggak masuk tulang, tulangnya kropos, giginya kropos gitu. Jadi kalau minum kefir tidak bikin gigi kropos. Yang bikin gigi kropos itu males berjemur, males kena matahari, kemana-mana payungan, pakai baju aja sampai, waduh, lengannya panjang supaya supaya nggak kena matahari, nanti kulit saya hitam, waduh, nanti kulit saya gini-gini. Kalau 15 menit mah nggak apa-apa. Ya, jangan takut kena matahari sampai giginya kropos, tulangnya kropos. Ya, kena lah matahari antara jam 9 sampai jam 12, 15, 20 menit supaya gigi dan tulang tidak kropos. Ya, minum kefir, minum jus pro tidak masalah. Ya, oke, saya stop.